adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Pina. Senang sekali di tahun baru ini kita dapat kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan apapun. Dan di tahun baru ini adik-adik memiliki semangat yang baru. Nah, kita akan memulai ya ibadah online kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam saat teduh. Nah, adik-adik, dari pagi sampai dengan malam hari, dari tahun 2021 sampai tahun ini 2022, Tuhan selalu menyertai langkah kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa bersyukur. Kita nyanyikan lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Sekolah Minggu, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Sama-sama mengucapkan, Sai ajaribe hamion sude, asalam huboto hami dalan si dalanan nami. Sai ajaribe hamion sude. Amin. Firman Tuhan dalam minggu ini tertulis di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inang akan baca untuk kita semua. Mari kita simak Alkitab kita. Beginilah firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa."
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undian, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, akulah seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Masih ingat lagu itu? Iya. Jadi firman Tuhan hari ini mengisahkan seorang Yunus. Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sebuah kota yang namanya kota Niniwe. Apa? Iya, kota Niniwe. Kenapa? Tadi di dalam ayat 1 dan 2 jelas mengapa Tuhan menyuruh Nabi Yunus berangkat ke kota Niniwe. Karena orang-orang di sana sudah berbuat dosa, tidak lagi mendengar firman Tuhan, tidak lagi berbuat seperti yang Tuhan inginkan, tidak lagi mau melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang di Niniwe itu telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Itu makanya Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk membawa pesan Tuhan supaya orang-orang di Niniwe itu bertobat. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Yunus, Yunus takut. Dia menolak perintah Tuhan. Dia ingin lari ke Tarsus. Itu tadi dikatakan. Dia ingin berontak terhadap perintah Tuhan. Karena apa? Dia takut. Sebab dia tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dia berhadapan dengan orang-orang di Niniwe.
yang banyak berbuat dosa itu. Maka dia takut, saya masih muda, saya harus pergi, saya tidak mau melakukan perintah Tuhan. Anak-anak, lalu itulah yang mengakibatkan Yunus dibuang ke laut. Lalu ikan memakannya dan dia tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Anak-anak sekolah minggu, itulah yang terjadi di dalam kisah Yunus, sehingga ada lagu itu yang mengatakan Yunus di perut ikan, pom pom pom, Yunus di perut ikan, pom pom pom. Pernah nggak nonton kisah Pinocchio? Pinocchio yang tidak mau melakukan perintah orang tuanya, akhirnya dia ditelan perut ikan dan tinggal di sana. Nah, Pinocchio uniknya kalau dia melakukan dosa maka hidungnya semakin panjang. Nah, di sini kita lihat Yunus juga berbuat demikian. Dia lari dari perintah Tuhan supaya memberikan pesan kepada semua orang yang ada di kota Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsus. Lalu Tuhan tidak mau melihat orang-orang yang tidak mau mendengarkan perintahnya. Maka hukuman yang pertama, banyak orang yang ada di kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak yang luar biasa. Lalu Yunus dilemparkan ke laut dan ikan memakannya. Apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Ina mau mengucap syukur dulu kepada kita, kepada Tuhan, karena hari ini adalah hari keberapa? Ke-9, kita masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Inang mau katakan kepada anak-anak sekolah minggu, selamat tahun baru buat kita. Nah, di tahun 2022 ini kita tidak tahu perjalanan kehidupan kita bagaimana. Tetapi Tuhan lewat perintah Tuhan, firman-Nya kali ini, kita jangan seperti Yunus. Apa? Kalau kita melangkahkan kaki kita di tahun yang baru, di mana tahun baru ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jangan lari dari firman Tuhan. Jangan lari dari perintah Tuhan. Tuhan katakan berjalanlah, pergilah, katanya kepada Yunus. Tetapi Yunus melarikan diri, akhirnya dia dihukum. Mau nggak mendapat hukuman dari Tuhan? Tidak kan? Maka di tahun yang baru ini kita harus tetap dengar firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya, dengar perintah Tuhan. Sebab apa? Dalam perintah Tuhan itu ada janji kehidupan. Ada janji kehidupan. Itu makanya kalau kita melakukan tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, anak yang mau taat kepada firman Tuhan, anak yang mau melakukan perintah Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Tetapi orang-orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, yang mau melakukan kehendaknya sendiri tanpa mau mendengarkan perintah Tuhan, maka dia akan dihukum. Nah, itu yang terjadi kepada Yunus. Luar biasa ceritanya anak-anak sekolah minggu. Ya, dia dimakan, ditelan perut ikan, di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, di sini mau kita lihat di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita ini akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati. Itu makanya dikatakan jangan takut. Jangan pernah takut kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan akan memelihara hidup kita.
Yang ketiga, ya inang pendeta, kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang mah virus pandemi COVID-19 masih ada. Gimana sih inang pendeta? Berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan senantiasa dilindungi. Yakin dan percayalah. Nah, lihat dulu, 2 tahun kita sudah menjalani hidup bersama dengan pandemi COVID-19. Tetapi lewat pemerintah kita, Presiden Jokowi beserta dengan menteri-menterinya ingin memecahkan kasus virus COVID-19. Semua anak-anak sekolah minggu wajib divaksin supaya bisa bersekolah tatap muka, supaya bisa masuk sekolah minggu, masuk ke dalam gereja. Itulah cara Tuhan untuk melindungi kita. Karena itu, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Anak-anak sekolah minggu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan tetap berjalan di dalam hidup kita. Tuhan memelihara hidup kita 2 tahun yang lalu bersama dengan pandemi COVID-19, dan Tuhan juga akan memelihara hidup kita dan senantiasa membuat hidup kita lebih bermanfaat. Semoga di tahun 2022 ini anak-anak sekolah minggu semakin semangat belajarnya, semakin kuat imannya, semakin kuat fisiknya dalam melangkahi hidup di tahun yang baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Inang Pendeta, sekarang kita mau lihat nih ilustrasi cerita tentang Nabi Yunus. Adik-adik tetap duduk yang rapi ya, kita simak bersama-sama. Kisah Yunus. Ada sebuah kota besar bernama Niniwe. Tetapi orang-orang di Niniwe sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar di tengah lautan ketika Yunus menumpang kapal menuju kota Tarsis. Semua penumpang panik, mereka takut akan badai tersebut. Lalu Yunus mengetahui bahwa badai yang Tuhan berikan adalah karena dirinya yang pergi dari perintah Tuhan. Akhirnya, para penumpang mengetahui hal tersebut dan membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba, Tuhan mengirimkan ikan yang besar untuk menelan Yunus. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya, karena Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat, dan kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Ia berjalan selama 3 hari. Kemudian Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat.
Nah adik-adik, setelah mendengar dan melihat ilustrasi cerita tentang Nabi Yunus, adik-adik apa ya yang bisa kita pelajari? Yang pertama, adik-adik harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berikan tugas untuk kita, berarti Tuhan percaya kalau adik-adik bisa melakukannya. Seperti papa mama, misalnya papa mama suruh adik-adik untuk bantu sesuatu, berarti itu tandanya papa mama percaya sama adik-adik dan pasti kalian bisa melakukannya. Yang kedua, itu kita harus selalu taat perintah kepada Tuhan juga orang tua kita. Itu jika adik-adik melakukannya tanpa ragu, tanpa takut, berarti adik-adik menunjukkan menjadi anak Tuhan yang taat. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat tahun yang baru ini bersama dengan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada hari ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah minggu kami, Tuhan memperjumpakan kami lewat ibadah online ini. Tuhan lindungilah kami, pelihara hidup kami di dalam menapaki tahun baru, tahun yang Tuhan berikan bagi kami, tahun rahmat Tuhan yang boleh kami syukuri. Ajari kami anak-anak sekolah minggu untuk semakin percaya, tidak takut, tidak khawatir dalam menjalani tahun baru ini. Biarlah Roh Kudus tetap mengajari kami, memberikan hikmat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati para pendeta kami. Kiranya Tuhan melindungi kami semua dimanapun kami berada. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar bagi kehidupan kami di dalam menapaki hidup baru di tahun yang baru ini. Tuhan berikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Sekolah Minggu hari ini, Minggu 9 Januari 2022. Pelayan ibadah. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Inang Pendeta NS Simanjuntak. Cerita firman Tuhan hari ini dilayani oleh Kakak Kristina Sibarani. Song leader kita hari ini dilayani oleh Kakak Lempina Simangunsong dan Kamarisa Simatupang. Doa syafaat kita hari ini dari kelas 5-6 yaitu Yohana Gultom. Selanjutnya, berita sekolah minggu. Yang pertama, kegiatan kelas sekolah minggu HKBP Pasar Rebo masih diliburkan sampai akhir Januari 2022. Tapi, adik-adik masih tetap beribadah dari rumah ya, melalui channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Yang kedua, bagi adik-adik yang belum mengambil bingkisan Natal, adik-adik dapat mengambilnya di gereja, tapi sebelumnya adik-adik dapat menghubungi kakak PIC guru sekolah minggu kelas Natalnya masing-masing. Yang ketiga, untuk persembahan hari ini, adik-adik dapat mengirimnya ke rekening gereja dengan nomor yang tertera di bawah ini. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Bapa. Ya Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami ya Bapa, juga perlindungan dari mara bahaya, terutama juga COVID-19 ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami hari ini Bapak.
supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan lancar ya Bapak. Berkati ya Bapak, mama Bapak kami ya Bapak, berikanlah mereka kesehatan selalu, perlindungan, juga rezeki untuk mereka ya Bapak. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya ya Bapak, terutama juga COVID-19 ini ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bangun pagi dan beribadah seperti biasa ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga untuk bangsa dan negara Indonesia ya Bapak. Berkati supaya bangsa dan negara ini bisa lebih berkembang dan dijauhkan dari segala mara bahaya, juga sakit penyakit ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk para tenaga medis dan teman-teman kami juga yang masih terpapar COVID-19 ya Bapak. Berkati supaya mereka cepat sembuh ya Bapak. Lindungi juga para tenaga medis ya Bapak. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit ya Bapak. Berikanlah mereka selalu kekuatan supaya mereka bisa menangani saudara dan teman-teman kami yang sedang sakit di luar sana ya Bapak. Berkati juga Bapak Presiden kami ya Bapak, Joko Widodo. Berkati supaya ia bisa kuat dalam menghadapi COVID-19 ini ya Bapak. Berkati juga supaya COVID-19 ini agar bisa cepat-cepat hilang ya Bapak, supaya kami bisa kembali bersekolah seperti biasa ya Bapak. Ampuni segala dosa kami ya Bapak, dosa yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Allahku Besar. Nyanyikan satu kali lagi ya adik-adik. Yuk, lebih semangat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Anak-anak sekolah minggu, mari kita kumpulkan persembahan kita. Lalu setelah kita mengumpulkannya, kita berikan kepada parhalado kita atau langsung ke gereja. Mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami
kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat tahun baru. Selamat menjalani kehidupan dan aktivitas kita di tahun 2022 ini. Kiranya hati kita penuh dengan sukacita dan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati.